Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Bank BCA sangat besar sejalan dengan prospektif bisnisnya. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Bank BCA bersama analis Bina Arta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Selamat pagi, Mbak Cakri. Kabar baik? Pemirsa, baik. Terima kasih sudah hadir. Ini kalau kita lihat BCA yang berencana akan mengakuisisi Rabobank. Kalau kita tahu, mungkin belum banyak umum tahu kalau Rabobank sebenarnya dari asalnya base-nya di Belanda begitu ya. Tapi alasan mungkin kalau Anda sendiri melihat di tengah kondisi perbankan, di tengah pandemi seperti ini, alasan bank sebesar BCA untuk mengakuisisi Bank Buku 2 seperti ini, apa sebenarnya latar belakangnya? Apakah tepat untuk menyasar Rabobank untuk diakuisisi untuk saat ini? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya untuk kinerja Rabobank ya yang beroperasi di Indonesia itu dari trennya mengalami penurunan ya. Misalkan dari tahun 2018 saja untuk kinerja Rabobank itu mengalami kerugian ya, kalau nggak salah sekitar 500 miliar rupiah begitu ya. Terus juga di sisi lain juga kalau kita melihat dari tren nasabah ya yang ada di Rabobank tersebut itu pun juga mengalami penurunan, misalkan dari para nasabah deposan yang dari 1000-an menjadi hanya di bawah 100 ya begitu. Kemudian juga dari dana pihak ketiga juga mengalami penurunan, bahkan juga dari kredit pun juga mengalami penurunan, sehingga ini Rabobank sebagai Bank Buku 2 pun juga saya pikir tantangan di sini dalam investasi di Indonesia pun juga tengah mengalami likuiditas begitu ya, penurunan likuiditas, kesulitan likuiditas begitu ya. Sehingga ketika mungkin Rabobank juga memutuskan untuk memperhatikan operasional, mengingat kalau di Belanda pun juga untuk kinerja Rabobank sendiri pun juga mengalami penurunan dari sisi kinerja fundamental, meskipun dari sisi laba bersihnya Rabobank dari pusat itu hanya sekitar 2 miliar euro, tapi turun dari 3 miliar euro begitu kan, dari tahun 2018 ke 2019 begitu. Sehingga saya pikir inilah mungkin dari pihak pusat menginginkan adanya restrukturisasi, bahkan juga program efisiensi ya dengan menutup branches Rabobank di seluruh dunia yang tidak berperforma baik begitu. Performa baik-baik. Ini mungkin jadi alasan dari BCA sendiri begitu ya untuk mengakuisisi perbankan asing begitu, ditambah Bank Buku 2 dan Rabobank juga kalau kita lihat cukup berkembang dan cukup banyak tidak sih kalau kita lihat di Indonesia sendiri begitu? Ya sebenarnya dulu ketika Rabobank masuk ke Indonesia, mereka memfokuskan diri pada pengembangan di sektor agribisnis ya. Namun mungkin juga seiring dengan adanya kinerja penurunan CPO misalkan, itu pun juga menyebabkan prospek dari sektor agribisnis tersebut ya mungkin mengalami tekanan. Sebut saja juga kalau kita melihat dari kinerja saham-saham berbasis emiten CPO pada waktu itu kan mengalami penurunan tren gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan adanya kesulitan likuiditas begitu ya, itu pun juga saya pikir ini membuat BCA pun juga BCA kan ingin menjalankan ekspansi bisnis ya, dengan mengakuisisi beberapa bank buku 2. Bahkan dulu juga Bank Royal pun juga berhasil diakuisisi oleh Bank BCA. Itu kan dulu kan Bank Royal itu kan Bank Buku 1, diakuisisi itu sekitar 1 triliun sehingga naik menjadi Bank Buku 2 kan begitu. Sementara kalau dari Rabobank nilai akuisisi tidak terlalu besar ya, hanya 500 miliar. Itu pun juga kedepannya pun juga akan direncanakan dalam hal pengembangan digital. Kalau memang menurut saya itu lebih prospektif ya, sambil juga kita berharap misalkan kalau dari sisi pengembangan agribisnis kita juga tentunya juga mungkin untuk tahun-tahun ke depan prospek CPO pun juga mulai menunjukkan tren demand yang positif begitu ya. Mungkin ini masih bisa dipertimbangkan, tapi yang paling utama ialah pengembangan di sektor digital terlebih dahulu. Nah itu dia yang disasar menjadi tujuan dari BCA sendiri mengakuisisi Rabobank juga karena ingin menjadikannya sebagai bank digital begitu. Ini tepat begitu ya kalau ingin dilakukan oleh BCA. Tapi kalau secara fundamental kondisi BCA di saat sekarang ini, khususnya kita melihat di masa pandemi begitu, kondisinya seperti apa untuk mengakuisisi Bank Buku 2 seperti Rabobank? Memang akuisisi pun juga membutuhkan proses di OJK ya, karena memang ditargetkan September ya gitu ya.
kalau paling cepat gitu kalau lancar. Tapi juga di sisi lain kan kita juga melihat bagaimana mungkin kalau progresnya bisa berjalan dengan cepat pun saya pikir ini bisa menjadikan sentimen positif. Tapi kalau misalkan jika progresnya berjalan lambat, mungkin karena adanya faktor COVID-19 sehingga mungkin memperlambat kinerja dalam hal proses akuisisi, mungkin ini membuat para pelaku pasar lebih cenderung bersikap untuk wait and see begitu. Tapi kalau saya pikir yang namanya untuk akuisisi ini kan saya pikir kan karena Rabobank berniat untuk meninggalkan investasi perbankan di Indonesia, maka dari itu harus ada perbankan lain yang harus mengakuisisi agar supaya bisa menyelamatkan kepentingan para nasabah. Iya, betul. Para nasabah seperti itu. Karena dengan demikian maka saya pikir juga dari nasabah Rabobank kan bisa jadi nasabah BCA begitu kan. Dan di sisi lain ini juga, sebuah keuntungan artinya. Sebuah keuntungan terbacanya seperti itu, apalagi saat nanti juga berubah menjadi bank digital. Orang-orang saat ini juga aksesnya juga lebih digitalized begitu. Iya, seperti itu ya. Jadi saya pikir memang untuk kedepannya zaman era digitalisasi itu pun juga merupakan suatu keniscayaan ya. Jadi saya pikir untuk mengembangkan SDM digital di tanah air pun juga mesti harus dipercepat ya. Kalau menurut saya memang sering dengan kalau dari global memang tren kinerja pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini mungkin agak mengalami kontraksi ya. Tapi di tahun depan kalau kita melihat akan ada recovery mungkin mulai tahun depan, maka dari itu saya pikir dengan memanfaatkan recovery tersebut pun juga mudah-mudahan program ekspansi dari BCA pun juga saya pikir ini berhasil begitu ya dalam hal pengembangan digital, khususnya dengan mengakuisisi berbagai bank-bank buku, buku tapi gitu. Kalau Anda melihat ini kinerja keuangan BCA semester 1 2020 ini kan labanya turun 5% menjadi 12,3 triliun. Ditambah juga ada pelemahan ekonomi juga begitu. Ini tidak akan mengganggu dari kinerja keuangan atau hal lain begitu dari BCA untuk kalau dalam hal akuisisi hanya 500 miliar pun juga saya pikir tidak akan mengganggu ya dari kinerja fundamental perbankan. Lagi pula juga kalau saya melihat dari total asetnya maupun juga dari net interest income maksudnya itu pun juga tahun lalu aja masih sekitar 50 triliun begitu ya. Jadi memang lebih bagus. Kemudian juga kalau untuk proyeksinya memang masih mengalami tren kenaikan ya untuk net interest income tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan antara tahun 2018 hingga tahun 2019 itu bisa meningkat sekitar 5 triliun sementara untuk tahun 2020 mungkin forecastnya hanya bisa meningkat 1 hingga 2 triliun lah begitu ya kalau saya pikir. Yang penting di sini yang penting selama net interest marginnya bisa ditargetkan meningkat hingga 6% pun kalau menurut saya sih cukup bagus untuk tahun ini begitu karena memang tren dari net interest margin untuk tahun ini BCA pun juga bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai 6,5 hingga 6,9% gitu misalnya. Oke. Tapi kalau dilihat konkret ya dengan akuisisi ini apa keuntungan terbesar yang bisa diperoleh oleh BCA dengan pengembangannya ke bank digital ini dengan mengakuisisi Rabobank ataupun keuntungan bagi nasabah mungkin ada juga gambarannya seperti apa sih Mas Novan? Ya sebenarnya kalau dari Rabobank kan sebenarnya sumber daya manusia bagus ya misalkan ya. Karena ini kan bank dari Eropa gitu ya. Betul. Mereka juga menerapkan standar Eropa ya dalam menjalankan bisnis. Cuma mungkin karena pada waktu itu terjadi kesalahan strategi dalam hal pengembangan agribisnis. Mungkin kalau misalnya Rabobank dari dulu mengembangkan digital, saya rasa mungkin Rabobank masih bisa bertahan. Tapi idenya BCA ini ya dalam hal pengembangan bisnis digital pun juga apalagi dikombinasikan dengan SDM di Rabobank tersebut. Mudah-mudahan saya pikir ini bisa tentunya berkontribusi positif dalam hal memajukan digitalisasi BCA di tanah air. Digitalisasi BCA juga jadi bisa lebih mungkin mengadopsi cara perbankan ala Eropa juga begitu yang dilakukan ya. Oke, baik. Kita ada segmen berikutnya, kita akan membahas seperti apa kinerja saham dari BCA. Di segmen berikutnya pemirsa Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda.